Oke. Nah ini. Oke, apa saja sih fisika yang akan dipelajari? Ya, fisika yang akan dipelajari terutama di kelas 7. Ya, terutama di kelas 7. Oke, di kelas 7 apa saja yang dipelajari terutama mungkin di sini ada yang sekolahnya memang berbasis kurikulum 13, ada juga yang memang berbasis kurikulum Cambridge. Ya, memang sedikit ada perbedaan, tapi secara konsep dan secara materi itu tidak jauh berbeda. Hanya mungkin ada yang harusnya di kelas 8, ada yang masuk di kelas 7 gitu ya. Oke, tapi kalau di kelas 7 hampir sama, cuma di sini ada yang dipecah dalam satu bab gitu ya. Terus kemudian juga ada yang apa? Ada yang memang dalam satu bab itu terdiri dari beberapa bab. Kalau di kurikulum 13 dan yang sebelah kiri ini kurikulum 13 atau kurikulum di beberapa sekolah negeri di Indonesia gitu ya. Ini kurikulum umumnya seperti ini. Di semester pertama ini khusus fisika ya. Sebenarnya kalau fisika itu gabung di materi IPA atau sains. Kayak di IPA itu ada fisika dan biologi gitu ya. Nah, di sini di kurikulum nasional ada pengukuran bab pertama, terus kemudian ada zat dan karakteristiknya, ada suhu dan kalor, terus kemudian ada energi. Nah, ini ada pengukuran. Nah, pengukuran ini terus kemudian ada zat dan karakteristiknya, ada suhu dan kalor, terus kemudian energi. Ini untuk semester pertama di kurikulum nasional. Nah, di kurikulum Cambridge, ya, ini ada yang bab pertama itu tentang measurement atau pengukuran juga sama. Terus kemudian ada heat and temperature atau suhu dan kalor, terus kemudian ada energi. Ya, sebenarnya sama, hampir sama. Pembahasannya hampir sama. Terus kemudian di semester selanjutnya atau semester genap ada materi bab pertama. Nah, di fisika terutama ya, perubahan iklim, ada lapisan bumi dan bencana, ada tata surya. Jadi kalau di kurikulum Cambridge ada the Earth and Beyond, ya. Terus kemudian measuring motion atau pengukuran gerak, terus kemudian ada suara atau bunyi. Nah, gitu ya. Nah, ini beberapa materi yang akan dipelajari, terutama di semester atau di tahun di kelas 7 ini. Ya, di kelas 7. Gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa buku. Ini buku di kurikulum 13, Kurnas, kurikulum nasional, terus kurikulum Cambridge menggunakan buku sains. Checkpoint, secondary checkpoint. Oke. Nah, pengukuran itu sendiri terbagi ke dalam beberapa subtopik. Ya, di antaranya pertama tentang pengukuran, ada besaran pokok dan turunan, ada lagi satuan baku dan tak baku. Oke. Terus kemudian di kurikulum Cambridge ini agak sedikit sebenarnya sama. Kalau di ini dijelaskan juga isinya ini juga, cuman di sini lebih rinci. Nah, pertama ada Introduction to Physics, ya, pengenalan tentang fisika. Terus kemudian ada fenomena-fenomena fisika. Terus kemudian ada base unit, ini sama, besaran pokok, besaran turunan, mengukur panjang, massa, dan waktu. Ini juga sama, ya. Di besaran pokok dan turunan ada pengukuran juga. Terus kemudian estimating quantities, ya, accuracy and measurement, terus kemudian heat and temperature. Gitu ya. Hampir sama semuanya, gitu. Cuma di sini sedikit saja perbedaannya. Oke, sudah siap semua untuk kita pelajari hari ini? Oke. Udah sarapan semua kan ya? Sudah sarapan semua? Oke. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan saja ya. Kita yang penting ini sebagai pengenalan saja apa yang akan kita pelajari di tahun yang akan datang. Mungkin ini tidak sedikit sulit, itu kan di sini ada masa transisi dari memang sekolah dasar ke sekolah menengah. Oke, lanjut. Oke, pengukuran. Ini bisa apa peta konsepnya? Apa saja yang ada di pengukuran? Pertama ada besaran. Tadi ada besaran pokok dan besaran turunan. Oke. Fisika. Oke, mungkin kita sudah beberapa orang memang sudah
mendengar sih apa itu fisika. Fisika. Nah ini fisika. Fisika itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, fisik. Nah, orang Yunani mengetahui bahwa fisika itu sebagai alam semesta, itu katanya. Oke, lebih rincinya, atau ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari alam dan interaksinya yang terjadi di alam semesta, gitu ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang sudah diciptakan ini sudah tercipta dengan sangat teratur. Nah, fisika itu apa? Fisika adalah mempelajari keteraturan dari alam semesta itu. Nah, itu ya. Ya, terus kemudian ilmu pengetahuan yang paling mendasar karena berhubungan dengan perilaku dan struktur benda. Misalkan contoh sederhananya perilaku-perilaku benda atau yang lebih spesifiknya misalkan atom atau terus kemudian orang kenapa lampu misalkan kenapa lampu bisa menyala. Terus kemudian apa lagi? Banyak ya. Nah, atau secara lebih jelas fisika itu mampu memprediksi bagaimana alam berperilaku. Misalkan kenapa planet itu bergerak mengelilingi matahari. Nah, gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, di fisika orang-orang fisika meneliti itu. Nah, terus dalam satu situasi berdasarkan data eksperimen yang diperoleh dari situasi yang lain. Nah, gitu ya. Nah, itu pengenalan sedikit tentang fisika. Nah, fisika itu sendiri ada dua masa. Ada fisika klasik, yaitu fisika yang pertama, terus kemudian ada fisika modern. Bedanya apa? Kalau fisika klasik, gitu ya, fisika klasik itu meneliti sesuatu yang besar, misalkan meneliti gerak suatu kendaraan, misalkan. Meneliti sesuatu yang besar, tapi dengan kecepatan atau perilakunya yang sangat kecil. Gitu. Misalkan kecepatan mobil itu kan paling seberapa. Gitu ya. Terus kemudian kalau fisika modern itu meneliti sesuatu yang kecil, tapi pergerakan dan beberapa perilakunya sangat kompleks. Misalkan kecepatan elektron, kecepatan atom. Gitu ya. Sesuatu yang sangat kecil atau misalkan berhubungan dengan relativitas waktu misalkan seperti itu, bagaimana waktu itu akan relatif gitu, kata orang 1 jam itu lama, nah, tapi bagi orang yang menunggu 1 jam itu serasa setahun, nah, gitu kan ya, itu relatif. Nah, di fisika modern itu membahas tentang itu, relativitas. Jadi sesuatunya itu tidak ada yang baku, tergantung dari sudut pandangnya. Gitu. Misalkan orang yang ada di dalam kereta dan orang yang ada di luar kereta misalkan. Menurut yang orang di dalam kereta, yang bergerak itu adalah orang yang berada di luar kereta. Gitu. Ternyata menurut yang orang di luar kereta justru yang bergerak itu adalah orang yang ada di dalam kereta. Ah, itu relativitas. Kenapa bisa lahir fisika modern? Nah, jadi jadi di fisika itu sebelum lahirnya fisika modern, di fisika klasik itu ada beberapa perilaku-perilaku alam semesta ini yang tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan oleh aliran fisika klasik, maka muncullah fisika modern. Itu teori-teori baru yang membuka wawasan kita sampai saat ini. Gitu ya. Beberapa ilmuwan yang terkenal di fisika klasik itu pertama ada Newton. Ya, Newton mungkin beberapa adik-adik sudah tahu siapa itu Newton. Terus kemudian siapa lagi yang banyak ya. Terus kemudian kalau di fisika modern orang yang terkenal itu siapa? Einstein. Einstein adalah orang-orang fisika modern. Nah, gitu ya. Oke, orang fisika modern tidak bisa melupakan begitu saja fisika klasik, karena fisika modern itu lahir karena adanya fisika klasik. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita masuk ke pengukurannya. Ya, oke, pengukuran itu apa sih? Nah, beberapa mungkin kita akan melakukan pengukuran, misalkan mengetahui tinggi badan. Nah, mengetahui tinggi badan kita akan mengetahui tinggi badan kita ya kalau diukur. Kalau nggak diukur kita nggak tahu. Misalkan kata orang tingginya berapa, itu pendeknya berapa, nah, gitu ya. Kita nggak tahu. Taunya harus harus diukur.
Oke, terus kemudian mengetahui berat badan kita, ya ditimbang, ya kita nggak tahu apa timbangannya itu berapa, misalkan berat nih, ya beratnya berapa, misalnya, ya kita harus tahu ada apa, ada alat ukurnya, mengukur, gitu ya. Terus kemudian membaca jam, nah membaca jam juga ada alat ukurnya, mengukur waktu berarti membaca jam, waktunya jam berapa nih, nah, gitu ya. Terus kemudian mengukur suhu tubuh. Dan ya mengukur suhu tubuh juga harus menggunakan alat ukur. Mengukur panas nih, ya berapa panasnya? Nah, itu harus diukur. Ya, mengukur suhu tubuh, terus kemudian menimbang telur. Iya, menimbang telur. Kalau kita belanja telur ke pasar, ya harus ditimbang. Ya. Misalkan telur sekilo, seperempat, setengah, 2 kilo, ya itu harus ada alat ukurnya. Karena kalau nggak ada alat ukurnya, kita nggak tahu. Ya, hanya bisa tangan atau apapun itu hanya bisa memperkirakan. Untuk lebih jelasnya harus diukur menggunakan alat ukur. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini mengukur tinggi badan. Oke, itu ya. Mengukur, apa sih mengukur? Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalkan apa? Mengukur panjang, tinggi badan. Menggunakan apa? Ya meter, berapa meter misalkan. 1 meter itu berapa sih? Nah, itu ada alat ukurnya, namanya ini meteran nih. Ya. Meteran ini, nah ini digunakan sebagai alat ukur. Misalkan 1 meter itu berapa? 2 meter itu berapa? Nah, gitu ya. Oke. Nah, untuk memahami setiap perlunya pengukuran dalam fisika. Oke. Kenapa sih perlu banget sih ngukur itu ya dalam fisika? Pertama, untuk memahami setiap fenomena dalam fisika, kita harus melakukan percobaan atau eksperimen. Jadi setiap fenomena dalam fisika itu ya pertama itu harus dilakukan percobaan, karena kalau tidak melakukan percobaan, teori atau ilmu-ilmu fisika itu tidak begitu pasti, gitu ya. Nah, percobaan atau eksperimen itu memerlukan pengukuran. Nah, dan beberapa sifat fisika yang diukur, yaitu misalkan apa? Panjang, massa, waktu, suhu, tekanan, dan lain-lain. Misalkan di biologi juga sama harus diukur. Misalkan mengukur kecambah, atau toge itu ya, yang diukur misalkan hari pertama tingginya berapa, itu suhu yang digunakan itu harusnya berapa. Itu juga beberapa eksperimen memerlukan pengukuran besaran-besaran ini. Gitu. Nah, terus kemudian untuk apa lagi? Meyakinkan hukum dan teori juga memerlukan pengukuran sifat-sifat fisika. Misalkan gini, kenapa benda jatuh ke bawah? Nah, itu juga harus diukur. Misalkan saat ketinggiannya berapa, kecepatan bendanya berapa, kalau tingginya berapa, semakin tinggi berarti waktu yang dicapai sampai dia ke permukaan tanah juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Besaran fisika. Nah, ini besaran-besaran fisika. Apa besaran fisika? Besaran fisika itu segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Nah, pokoknya segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung. Misalkan apa? Tinggi badan, berat, apalagi misalkan suhu. Nah, itu beberapa besaran-besaran yang dapat dihitung. Nah, itu besaran fisika. Sesuatu yang dapat diukur, itu adalah besaran fisika. Ya, misalkan apa lagi? Besar massa, berat, tinggi, waktu, suhu, ya. Nah, seperti itu. Dan lain-lain, masih banyak. Oke, contohnya misalkan massa orang 65 kg. Nah, itu besaran fisika. Panjang meja misalnya kita ngukur panjang meja nih, panjangnya 3 meter. Nah, itu masuk besaran fisika juga. Luas gedung misalkan 100 meter persegi. Itu juga besaran fisika. Suhu ruangan misalkan 27 derajat Celcius. Agak panas ya. Kalau pakai AC mungkin 20 derajat Celcius. Atau suhu di puncak misalkan. Suhu di puncak paling dingin 18 derajat Celcius. Nah, itu ya, itu termasuk ke dalam besaran-besaran fisika. Itu ya. Masa panjang luas dan sebagainya. Oke. Nah, ini
Mengukur apa ini? Mengukur waktu menggunakan stopwatch. Ini stopwatch ya. Terus kemudian mengukur panjang. Nah, terus ukur timbangan. Ya, timbangan juga termasuk ke dalam pengukuran, ukur timbangan. Ini misalkan mengukur kopi, berarti volumenya. Nah, ini ada gelas ukurnya. Seperti itu. Ada lagi misalkan, nah ini soal kita ke mall, misalkan apa? Sekarang banyak ya, apalagi lagi masanya pandemi ini, suhu tubuh sebagai indikator kita. Misalkan suhu tubuh ya harus menggunakan alat ukur, termometer. Kalau ini termometernya termometer digital. Nah, hanya gini saja, nggak usah ditempelin. Ya, juga sudah baca. Ya, alat ukur juga pengukuran, mengukur suhu tubuh. Oke. Itu ya. Nah, ini ada satuan tadi besaran, terus kemudian ada satuan. Apa itu satuan? Misalkan kan panjang. Satuannya apa? Meter, 1 meter. Misalkan penggaris 12 cm gitu ya. Pensil misalkan 7 cm itu satuan. Atau secara kalau misalkan dibuat kata-katanya standar yang digunakan untuk mengukur besaran fisika gitu ya, standar yang digunakan untuk mengukur besaran tadi gitu, karena kita nggak tahu meter, misalkan panjangnya berapa gitu kan ya, ya harus punya standar yang digunakan untuk mengukur besaran itu adalah satuan. Oke, contohnya misalkan meter, depa, inci, nah itu untuk panjang, misalkan 2 meter 3 depa, misalkan TV 12 inch 12 inci misalkan gitu ya. Kilogram atau pound itu untuk massa berapa orang, apa misalnya massa saya misalkan 30 kilogram. Atau pound itu di beberapa negara menggunakan pound. Ada second, kalau waktu misalkan waktu. Nah, waktu itu ada second, itu satuannya, beberapa satuan, menit, jam. Waktu misalkan 30 menit, 15 detik, atau misalkan 2 jam, itu waktu, itu satuan. Terus untuk suhu tubuh, ada Celsius, ada Kelvin, dan masih banyak lagi. Ada lagi ya, 2 lagi. Celsius itu di Indonesia, kita terbiasa menggunakan Celsius. Tapi di beberapa negara menggunakan Kelvin. Tuh, nanti kita bahas lebih dalam tentang suhu ini. Nah, itu ya. Ciri-ciri satuan. Ciri-ciri satuan tadi, yang tadi itu, misalkan ada meter, waktu, meter, second, jam, menit. Nah, itu ya. Dapat didefinisikan dengan baik, atau ukurannya sesuai. Sesuai itu artinya ya tepat, misalnya itu. Dapat digandakan atau bisa digunakan di berbagai eksperimen. Misalkan ya di sini ya waktunya misalkan second, misalnya juga sama. 1 second di Indonesia ya sama juga 1 second di misalkan di Amerika atau di Inggris, sama. Tetap, nah, itu tadi tetap tidak berubah atau tidak bisa hancur juga sama. Nah, atau disepakati secara internasional. Ini agak tipe ya. Oke. Disepakati secara internasional. Jadi beberapa negara menyepakati bahwasannya ya itulah satuan. Gitu. Contoh sistem satuan, nah di beberapa negara, dan ini dulu itu di Prancis terkenal dengan sistem satuannya ada CGS atau centimeter, gram, dan second. Gitu ya. Ini sistem satuan CGS, centimeter, gram, second. Centimeter itu berarti untuk panjang, gram itu untuk massa, second itu untuk kilogram atau untuk waktu. Nah, ini di Prancis dulu. Ya. Terus kemudian setelah itu berkembang lagi, ya, di Prancis juga berkembang lagi ada sistem satuan MKS, meter, kilogram, dan second. Nah, ini sama sebenarnya. Ini kalau apa sentimeter juga sama dengan meter, kilogram, second juga sama, ini untuk waktu. Oke, ada sistem satuan FPS, foot, pound, and second. Ini di Inggris Raya dulu ya, sebelum zaman dahulu kala. Foot itu satuan meter, ya, meter misalkan 1 kaki, 2 kaki ya orang dulu seperti itu. Pound untuk massa, second untuk waktu. Nah, terus kemudian berkembang, beberapa negara melakukan suatu konferensi, bertemu, membahas ya tentang ya ini pertemuannya tentang berat dan ukuran. Ya. Dia memutuskan sebuah sistem untuk penggunaan secara internasional. Jadi kan di beberapa negara ini berbeda nih. Misalkan di
Indonesia satu jengkal. Apa satu jengkal? Misalkan kan satu jengkal itu kan berbeda. Kenapa berbeda? Karena jengkal orang Indonesia dengan jengkal orang Inggris misalkan itu kan akan berbeda. Satu jengkal orang Indonesia atau dua jengkal orang Indonesia bisa jadi satu jengkalnya orang Inggris. Nah itu kan nggak bisa digunakan di beberapa negara dengan yang sama dong. Nah, maka beberapa negara itu bertemu dan bersepakat menetapkan suatu sistem yang bisa digunakan secara internasional. Nah, dia menetapkan 7 satuan pokok dan 2 satuan tambahan. Oke, apa saja? Nah, yang pertama, nah ini ada atau yang kalau bahasanya ada base unit, ya base unit atau fundamental unit sama aja, besaran-besaran pokok, besaran yang satuannya sudah didefinisikan tadi itu, ya. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuota arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ada 7 besaran pokok. Ini harus dihafal kalau bisa, karena dasar dari fisika itu tidak terlepas dari besaran pokok ini. Misalkan untuk materi yang lebih tinggi, ada suhu, ada energi, ada gerak, ini harus menggunakan ini, besaran-besaran tadi. Panjang, ya besaran pokok, panjang, length, sama ya. Panjang satuannya meter, lambang satuannya M. Ya. Ini harus kecil tulisannya. Panjang satuannya meter. Ini satuan yang sudah disepakati secara internasional. Kalau massa kilogram, satuannya kg. Ini waktu, time, ya, satuannya second, lambangnya S. Suhu atau Kelvin, nah, suhu satuannya Kelvin. Tapi kalau orang Indonesia kan biasanya Celcius. Nah, di beberapa negara kan tidak menggunakan Celcius. Nah, gitu ya. Maka kalau misalkan ketemu Indonesia dengan orang Inggris misalkan, ya yang dibicarakan bukan lagi, atau di Amerika misalkan, yang dibicarakan bukan lagi Celcius tapi Kelvin, harus Kelvin, gitu ya. Harus sesuatu yang sudah memang orang-orang tahu. Suhu satuannya Kelvin. Terus kuat arus satuannya ampere, gitu ya. Ini kuat arus satuannya ampere. Ini intensitas cahaya kandela, ini simbolnya CD. Jumlah zat mol, ya, kuat arus, current, suhu, ya, temperatur, mass, time, length. Ya, ini ada beberapa besaran tambahan, ada sudut datar, plane angle, sudut ruang. Itu ya, satuannya radian. Ini tapi ini tidak begitu terlalu ini ya. Ini yang sangat penting ini, ada 7 besaran pokok. Kalau bisa dihafalkan. Ini nanti akan dasar dari fisika itu kita harus paham ini besaran pokoknya apa. Gitu ya. Oke, besaran pokok atau base unit, ya, fundamental unit, ya, sama aja ya. Oke, terus kemudian ada besaran turunan. Nah, tadi ada besaran pokok, ada besaran turunan juga. Apa itu besaran turunan? Besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok tadi. Ada 7 besaran pokok. Ya, ini turunan-turunannya disebut sebagai besaran turunan. Gitu ya. Oke, nah ini ada 6. Bukan 6 sih, sebenarnya masih banyak. Nah, ini akan hanya tuliskan 6 saja. Oke. Ini masih banyak. Selain dari besaran pokok tadi, itu adalah besaran turunan. Misalkan luas. Volume juga besaran turunan. Area luas. Force atau gaya juga sama besaran turunan. Diturunkan dari apa? Ini satuannya kilogram. Kilogram itu berarti untuk satuan massa, meter, dan waktu. Berarti gaya itu diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu. Itu ya. Kecepatan itu kan misalkan sepeda. Nah, sepeda kecepatannya misalkan kalau di motor kan 60 km per jam, misalkan mobil 100 km per jam. Ini satuan internasionalnya ada meter per second, berarti kecepatan itu diturunkan dari besaran pokok yang satuannya meter, berarti panjang. Yang satuannya second itu waktu, berarti kecepatan itu diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Gitu ya. Nah, kalau percepatan juga sama, panjang dan waktu. Massa jenis itu dari kilogram. Kilogram satuannya massa, meter satuannya panjang. Berarti massa jenis diturunkan dari besaran pokok, massa, dan panjang. Usaha itu satuannya joule. Itu juga sama besaran turunan. Kalau dijelaskan agak lumayan panjang. Itu ya.
Ini besaran pokok, besaran turunan, dan masih banyak lagi yang lain. Oke. Mengukur panjang. Nah, itu ya, mengukur panjang. Misalkan kita mau mengukur panjang. Menggunakan apa? Nah, ada alat ukur panjang, ada mistar. Mistar atau penggaris. Rule. Ya, ruler. Oke, ini mistar atau penggaris. Terus kemudian ada jangka sorong. Nah, ini jangka sorong, di beberapa laboratorium menggunakan ini. Bedanya apa? Mistar dan jangka sorong. Kalau jangka sorong itu untuk mengukur sesuatu yang lebih kecil. Beberapa panjang, beberapa besaran yang tidak bisa dijelaskan oleh mistar ini, penggadis, kita bisa menggunakan jangka sorong. Misalkan mengukur koin logam, uang logam misalkan. Berapa diameternya? Itu bisa digunakan jangka sorong. Atau mengukur kedalaman. Nah, ini untuk mengukur kedalaman. Bisa ya, menggunakan jangka sorong. Mistar atau penggadis jangka sorong. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Ini juga sama, alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Gitu. Ya, mengukur panjang untuk sesuatu yang lebih kecil. Misalkan apa? Mengukur tebal kertas, mengukur tebal uang koin logam misalkan. Kan nggak bisa menggunakan penggaris. Nah, ini tebal uang kertas menggunakan mikrometer sekrup. Tuh, ini beberapa bagiannya. Kalau mistar kan kita mudah ya, ini hanya tinggal dihitung saja. Kalau jangka sorong, nah ini di laboratorium mungkin kalau praktikum, ya, beberapa teman nanti adik-adik mungkin akan menemukan ini ke laboratorium. Ya, ini rahang bawahnya, ini skalanya, baut penguncinya. Nanti kalau misalkan sudah pas, nanti dikunci biar gak gerak-gerak. Nah, ini skala utamanya. Ya, ada mikrometer di skrup juga hampir sama, ada rahang putarnya, ini diputar. Nanti kalau misalkan lebih kecil lagi, ini akan bergerak ke sini. Skala utamanya, ini skala bantunya atau skala putarnya. Ini silinder bergajinya. Oke, nah ini bagaimana cara mengukur? Nah, sebenarnya cara mengukur yang benar itu ya dilihat lurus. Ya, misalkan lurus, bengkok nggak nih? Bengkok itu harus dilihat secara lurus pandangannya. Nah, kalau mengukur yang baik dan benar itu harus lurus dengan mata kita. Nggak boleh dari samping ya, karena itu akan mengurangi tingkat ketelitian dari si mistar ini. Apapun itu yang mengukur itu harus dari depan, lurus. Gitu. Ya. Ini posisi salah, ini juga posisi salah. Maksudnya bukan salah pemain bola ya. Ini posisi yang salah. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, kita sudah belajar ya, mungkin di sekolah dasar. Oke. Jika 1 meter 10 desimeter, nah ada suatu pertanyaan buat adik-adik. Jika 1 meter 10 desimeter, oke, silakan semuanya dijawab. Dan 1 desimeter itu 10 cm, maka berapa sentimeter? 1 meter itu berapa sentimeter? Nah, jadi 1 meter berapa sentimeter? Berapa? 100. 100. Oke, kita lihat. Oke. Bagus ya. That's right. 1 meter itu 100 cm. Ya. Oke. Lanjut. Nah, oke. Jika 1 meter 10 desimeter dan 1 desimeter itu 10 cm, kemudian 1 cm 10 mm, maka 1 meter berapa milimeter? 1000. 1000, oke. Ya, 1000. That's right. 1000 milimeter itu 1 1000. meter. Oke, itu ya. Oke. Ada jangka sorong. Nah, jangka sorong agak sedikit nggak seperti mistar yang hanya bisa mengukur langsung gitu ya dari mata kita. Kalau jangka sorong itu ada nilai ketelitian, jadi lebih teliti dari mistar gitu ya. Ini seperti ini, nanti akan muncul skala seperti ini. Yang atas itu skala utamanya, ini ya. Yang bawah itu skala bantunya atau skala non-use-nya. Gitu ya. Ini skala utamanya seperti ini.
Ini skala non-use-nya atau skala bantunya. Misalkan 3, ini kan 3, 4, berarti 3,1, 3,2, 3,3, 3,3, 3,4, 3,5. Ya. Dari sini batasnya nih, skala utama itu di sini batasnya. Berarti batasnya berapa? 3,1 cm. Oke, untuk skala non-use-nya atau skala bantunya, lihat dari garis yang lurus. Garis yang lurus mana? Berapa Ini yang aku ternyata masuk? garis yang Mas lurus. Bisma kelas berapa? Kelas 8. Ya, kalau masuk kelas 8 mau masuk kelas 7. Itu ya. Ini skala non-use-nya. Skala non-use-nya lihat dari garis yang lurus. Nah, ini garis yang lurusnya ternyata menunjukkan angka 9. Sini 9. 9 dikali nilai ketelitian dari jangka sorongnya berapa? 0,01. Ya udah 9 dikali 0,01 atau 0,09. Maka skala yang terbaca, itu gimana skala yang terbaca? Jadi gimana nih? Skala terbaca, ya tinggal ditambah saja. Ya. Kalau kita lihat misalkan skala utamanya misalkan 3,10. 3,10 cm. Ya, ini harus cm satuannya. Skala bantunya atau skala non-use-nya 0,09 cm. Ya udah tinggal dijumlahkan saja. Maka skala terbaca dari pengukuran ini sama dengan ini dijumlahkan 3 berarti totalnya 3,19 cm. Nah, itu ya. Jadi pengukuran kita ngukur batang ini berbatang yang ini ya. Yang ini itu 3,19 cm setelah diukur menggunakan jangka sorong. Lebih teliti daripada mistar. Ya. Oke. Nah, ini mikrometer skrup. Nah, ini biasanya yang ukur ini nih, misalkan ukur ini menggunakan mikrometer skrup. Seperti itu ya. Oke, nah ini kalau mikrometer skrup seperti ini. Ini juga hampir sama. Misalkan ini ada skala utamanya tadi, skala utama itu yang sebelah sini. Ini yang berputar ini skala bantu atau skala non-use-nya. Oke, kalau tadi jangka sorong itu cm, kalau di mikrometer skrup itu milimeter. Berarti lebih kecil ya. Lebih kecil daripada jangka sorong. Itu lebih teliti kalau mengukur misalkan tebal kertas gitu ya, bisa menggunakan mikrometer skrup. Oke. Tuh. Misalkan di sini kita ngukur ini ya. Nah, ini ternyata di skala itu menunjukkan angka 13,5. Berarti 13,5 mm. Dan ini lihat garis yang lurus juga sama. Kalau tadi kan lurusnya ke atas, yang ini lurusnya dengan yang ininya. Ternyata menunjukkan angka di sini 10, 15, 16, 17. Berarti 0,17 mm. Ya sudah, tinggal dimasukin saja jumlahkan 13,5 ditambah 0,17. Nah, barulah 13,67 mm. Ya. Seperti itu, nggak terlalu sulit ya. Kalau misalkan sudah masuk pembelajaran, ini akan dipelajari lagi lebih dalam. Oke, seperti itu. Lanjut. Oke. Mengukur massa. Tadi kan ada panjang, ada massa juga ya. Gimana cara kita mengukur massa? Ada alatnya, ada beberapa alat yang digunakan. Ini neraca Wahaus. Neraca Wahaus itu neraca yang biasanya kita gunakan di laboratorium, karena ini lebih teliti. Atau misalkan mengukur emas juga sama menggunakan ini. Ini lebih teliti.
Ada lagi neraca lengan gantung, misalkan ini banyak ditemukan ya. Adik-adik udah pernah lihat ini, neraca lengan gantung, sering banget ditemukan. Neraca duduk, nah ini misalkan di pasar. Di pasar banyak kayak gini yang misalkan beli bawang, beli telur juga ada yang menggunakan neraca duduk ini. Oke, banyak ya. Ini neraca pegas yang digantungkan, masanya berapa. Terus ada lagi neraca sama lengan ya. Ini juga sama, alat ukur massa. Ini zaman dulu kayak gini. Oke, ada lagi neraca digital ya, ya kan yang tadi itu neraca digital kan ukur itu lebih praktis ya, lebih mudah lihat aja angkanya berapa sudah ketemu. Gitu. Oke, mengukur waktu. Waktu juga harus diukur. Ada alat ukurnya apa? Jam dinding, misalkan 2 jam, 3 jam. Ya, waktu jam dinding. Terus ada lagi jam tangan atau arloji. Ya. Ada lagi stopwatch. Misalkan mengukur, ini lebih teliti, stopwatch untuk mengukur misalkan pebalap sepeda atau orang berlari. Berapa nih gitu, apa kecepatan apa waktunya. Berarti semakin cepat, ya, makin sebentar waktunya, berarti kecepatannya makin besar. Gitu. Ada lagi jam pasir. Jam pasir itu zaman dahulu, ya zaman dulu kala, zaman dulu banget. Gitu. Orang biasanya menggunakan jam pasir. Gitu. Sampai sekarang, kalau sekarang jam pasir itu bukan lagi sebagai alat ukur waktu ya, lebih kepada hiasan saja. Gitu ya, jam pasir. Nah, keren aja gitu ya, enak dilihatnya. Itu kalau orang zaman dulu menggunakan jam pasir. Ada kalender atau misalkan jam matahari ada lagi ya, lihat semua sini ada lagi jam matahari. Jam matahari terbesar ada di Bandung ya, di Indonesia ada juga di Bandung ada. Oke, itu jam matahari juga sama. Orang zaman dulu itu menentukan waktu lihat dari misalkan kita taruh tongkat. Lihat bayangannya kemana. Nah, ini kira-kira jam segini. Nah, itu orang zaman dulu seperti itu. Itu jam matahari menggunakan sinar matahari. Oke, salah. Oke, seperti itu ya. Ya, oke. Oke, kita coba latihan soal. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke latihan soal? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Pak. Nggak ada? Iya. Oke, kita lanjut aja latihan soal dulu ya. Mungkin nanti setelah latihan soal, pertanyaan-pertanyaan itu mulai memenuhi volume otak kita. Mulai memenuhi otak-otak kita, itu ya. Oke, gimana nih? Nomor 1 berapa senti? 7. 2,8 cm. 2, ini diangkat 7 ya? Berapa? Berarti berapa? 0,7. Udah ada jawabannya. 2,7. 2,7. Kalau milimeter, 2,7 cm, berapa milimeter? 27. 27. Ya. Oke, kalau ini, kalau yang kedua, 6,1 cm ya, atau 61. Kalau dirubah ke milimeter, 61. kalau yang gambar kedua, yang ini, Bukan di sini. 5,5. Oke, yang milimeternya 55. 55. Oke, benar ya. 2,7 cm, 27 mm. 6,1 cm, 61 mm. 5,5 cm itu 55 mm. Seperti itu. Oke. Oke, that's right. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya gini. Jika seorang astronot beratnya di bumi itu 65, bukan berat ya, sorry, bukan berat.
masanya di bumi 65 kg, berapakah masanya jika dia berada di bulan? 60. Gantung gaya gravitasi di bulan. Sorry, ini bukan 65 tapi 70 ya. Nggak salah tulis. 70 kilo. 70 kg. Di bulan berarti berapa? 70 kilogram. 70 kg juga. Itu ya. Oke. Kenapa seperti itu? Kalau massa, ini bukan berat ya, kakak salah tulisnya. Massa ya, bukan berat. Karena satuannya kilogram, berarti massa. Massanya di bumi, ini tuh 70 ya, bukan 65. Sorry, ini 70. Ini 70 kilogram. Ini bukan berat, tapi massa. Oke. Ya. Kenapa? Ini beda ya, soalnya berat sama massa itu beda. Ingat ya, harus diingat berat sama massa itu beda. Kalau berat itu dia dipengaruhi oleh gravitasi. Misalkan ada yang nanya gini, berapa berat kamu? Misalkan berat saya adalah 400 Newton. Nah, itu berat. Kalau ada yang nanya berat itu satuannya Newton. Karena dia dipengaruhi oleh gravitasi. Gravitasi di bumi 10 meter per second kuadrat. Berarti kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Misalkan massa saya 40 kg. Berarti berat saya 400 Newton. Gitu. Nah, massa itu kan dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Ya. Gravitasi itu gaya tarikan kita kenapa bisa kita menyentuh tanah? Karena ada gaya gravitasi. Gitu. Massa kita itu tetap mau di bulan, mau di matahari. Gak mungkin ya, di matahari gak mungkin kita ke matahari. Sebelum mencapai matahari mungkin sudah hangus duluan. Ya. Matahari, misalkan di planet lain, misalkan di Mars. Di Mars juga sama. Kalau massa kita di bumi 70 kilo, ya di Mars juga 70 kilogram, ya sama aja. Sama, kalau massa sama. Kalau berat, ya itu dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau gravitasinya besar terhadap matahari, maka beratnya juga akan lebih besar. Gitu. Oke, jawabannya massa di setiap tempat sama 70 kg. Karena massa di setiap tempat itu sama. Lanjut. Oke, try sama ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Nah, ini yang tadi. Sebutkan 7 besaran pokok beserta satuannya dalam SI. Atau metric system ya, biasanya. Metric system namanya. Ya, kalau di Cambridge atau metric system atau metric system sih. Metric system. Apa nih? Panjang meter, massa kilogram, skor, suhu Kelvin, watt arus, ampere, intensitas cahaya, candela, jumlah zat, mol. Iya, that's right. Ya, betul ya. Oke. Betul ya. Oke. Gimana nih? Alat yang tepat digunakan mengukur panjang lapangan badminton. Apa nih? Meter. Tahu kan ya, meter roll tahu?
Nggak ada. Ada nggak? Jawabannya apa? Meter rule, measuring tape, an opsiometer, atau external caliper? Opsiometer, tahu opsiometer? Opsiometer, tahu nggak opsiometer? Biasanya itu diukur ini untuk misalkan untuk para pencari harta karun menggunakan opsiometer. Dia untuk baca peta itu pakai opsiometer. Kalau di film-film film yang mencari harta karun itu? Ini ya siapa? Yang bajak laut itu tuh. Tuh dia pakai opsiometer tuh sering digantung. Gantung di bajunya kalau nggak salah itu. Dia menggunakan itu untuk baca peta. Nah, itu pakai opsiometer. Jadi apa jawabannya? The answer is B. Oke, kita lihat betul atau tidak. Ya, that's right. B. Ya. Nah, ini measuring tape. Betul ya? Oke. Itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, di pertemuan kedua ada yang mau bahas apa nih? Tadi kan materinya ada suhu, ada tata surya juga ada tata surya. Itu akan lebih menarik tuh bahas tata surya. Nah, oke. Tata surya. Oke, itu ya. Jadi hampir seperti ini pembelajaran tentang besaran dan satuan. Tapi mungkin kalau sudah masuk ke pembelajaran kita akan lebih detail lagi nih bahas tentang itu ya. Ya seperti itu. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, betul ya tadi measuring tape. Nah, ini definisi standar besaran pokok. Ya, yang tadi itu. Panjang yang satuannya meter itu apa sih? Jadi 1 meter itu adalah dulunya kenapa apa sih panjang gitu ya. Jadi 1 meter itu adalah 1 meter yang kita tahu 1 meter itu kan 1 meter ya. 100 cm berarti. 1 meter itu adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam selang waktu 1/299,792,458 second. Ya. Jadi 1 meter itu ini. Pengertiannya ini. Nah, ini lumayan sih kata-katanya agak ribet ya. Jadi
Kenapa sih bisa 1 meter? Nah ini 1 meter itu adalah panjang lintasan di dalam ruang HP yang dilalui oleh cahaya. Jadi lintasan di dalam ruang HP yang dilalui oleh cahaya selama 1/299.792.458 second. 299.792.458 second. Seperti itu. Itu 1 meter. Ya, lumayan. Kalau massa itu yang satuannya kilogram, jadi 1 kilogram, kita kan tahu 1 kilogram, 2 kilogram. Jadi 1 kilogram itu apa sih? Jadi 1 kilogram itu adalah massa silinder platinum iridium, yaitu jenis partikel, yang tingginya 39 mm dan diameternya 39 mm. Nah itu ya nggak harus dipahami sih, hanya sekedar pengetahuan saja. Ya, mungkin nanti kita akan lebih belajar ini di tingkatan yang lebih tinggi. Atas, ada lagi nanti kita akan belajar ini. Atau kalau masuk universitas yang ambil jurusan fisika, ini akan lebih dipelajari lagi. Seperti apa? Kenapa sih bisa seperti ini? Dibuktikan nanti. Nah, kalau 1 second atau 1 detik yang kita tahu, 1 detik itu adalah 9,192 M ya. Kali periode getaran radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium 133 dalam transisi antara 2 tingkat energi hyperfine level yang terdapat pada aras dasar ground state. Ini hanya sekedar pengetahuan saja. Jadi 1 meter itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ternyata 1 meter itu, wah, kalau kita teliti sangat kompleks, gitu ya. Itu seperti itu. Oke, adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Tanya apa saja? Ya, nggak harus tentang pengukuran gitu. Tapi harus fisika. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, nah itu saja ya yang bisa kakak sampaikan. Oke. Hanya sebatas pengenalan saja tentang fisika, gitu ya. Nanti yang lebih jelas dan lebih dalam kita akan pelajari lagi di pembelajaran yang lebih efektif, gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu. Nah, kalau minggu depan kita pasti ketemu lagi, tapi di lain waktu mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ya. Terutama kalau ketemunya di Ocean. Ya, Ocean. Ya, Ocean itu kan kalau sekarang ada yang online, ada yang offline, gitu ya. Bisa juga apa sih yang kita tawarkan ya di Ocean? Ocean itu kan kita ikutan Ocean, kita nggak tahu Oceannya itu apa, itu kan. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus tahu, gitu ya. Jadi Ocean itu adalah apa sih lembaga bimbingan belajar. Itu. Dia nggak hanya bimbingan belajar sebenarnya. Apa saja yang di sana ada pendampingan. Ya, nggak cuma mengajar, ada mendampingi siswa untuk meningkatkan prestasi. Mungkin adik-adik ada yang kesulitan atau misalkan ada yang masih kurang paham, atau ada yang mungkin ingin lebih paham. Gitu ya. Udah paham tapi ingin lebih paham. Gitu. Juga memberikan pendampingan masuk ke sekolah-sekolah yang lebih tinggi ya, dengan penelusuran minat dan bakat. Misalkan ini ya, karena kan setiap orang itu beberapa orang kita nggak tahu minat dan bakat kita itu di mana. Kita hanya terjerumus saja misalkan ke sini. Ya, kan? Karena melakukan sesuatu yang memang minat dan bakat kita itu akan lebih menyenangkan, gitu ya. Tuh, biasanya standar yang kita gunakan ya karena kita memang bekerja sama dengan beberapa sekolah yang menggunakan kurikulum nasional, ada juga yang menggunakan kurikulum Cambridge gitu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan sekolah yang bermitra dengan Ocean. Gitu ya. Kalau di Jakarta misalkan di sini ada SMP MTS 3 SMP atau dengan Karisma Bangsa, di Depok ada dengan pribadi Bandung, pribadi Depok, pribadi Bandung, dengan Banua Kalimantan
itu juga menggunakan sistem Cambridge. Ya, terus kemudian mungkin di sini ada teman-teman yang dari sana ya. Ya, ada juga yang dari Aceh, ya, juga sama, gitu ya. Tuh, materinya disesuaikan, ya. Pengajarnya, ya kita menyesuaikan, ya. Pengajarnya pengajar profesional yang sudah berpengalaman, ya. Tuh, itu saja, ya, yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang tidak ada lagi yang ada yang mau tanyakan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, ya. Tetap di rumah kalau memang tidak ada sesuatu yang lebih penting di luar ya, karena memang ancaman COVID-19 ini masih sangat besar ya. Angka tingkat kasusnya masih terus naik. Oke, gitu saja ya. Oke, itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.